Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi administrator dari aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Planet Biru. Nah, administrator adalah operator aplikasi yang tidak menangani transaksi, karena yang menangani transaksi nanti adalah teller. Jadi transaksi yang berhubungan dengan setoran, kemudian ada namanya penarikan, kemudian ada cicilan dan sebagainya, semuanya akan dilakukan oleh teller. Namun administrator lebih mengurus bagian-bagian selain dari transaksi tersebut. Nah, bagaimana cara membuat administrator baru, kemudian mengatur levelnya dan sebagainya akan dibahas pada video kali ini. Nah, pertama-tama pilih menu administrator yang berada di sebelah kiri dari aplikasi. Nah, tentu saja ini akan berhubungan dengan tema dari aplikasi. Apabila pada temanya ini menunya di sebelah kanan, maka ya silakan dicari di sebelah kanan. Kemudian di bawah menu administrator ada submenu administrator lagi. Jadi ini nama menunya adalah administrator, kemudian di dalamnya ada submenu administrator. Kita pilih, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Ini sudah ada satu administrator, yaitu administrator yang saya gunakan saat ini. Kemudian bagaimana cara menambahnya? Silakan klik tombol tambah. Nah, di sini ada level-level administrator. Untuk level administrator ini silakan simak pada video sebelumnya, yaitu level administrator. Nah, level ini akan berhubungan dengan administrator itu nanti hak aksesnya apa saja di dalam aplikasi ini. Tentu saja pemilihan level administrator ini menjadi sangat sensitif karena administrator tidak bisa mengubah level administratornya sendiri. Jadi yang bisa mengubah level administrator ini adalah super admin atau admin yang memang sudah diberi wewenang untuk dapat melakukan perubahan level dari administrator. Kemudian setelah dipilih level administrator, tentu saja adalah kita tentukan namanya. Karena administrator ini adalah personal, maka namanya adalah nama orang, nama yang bersangkutan. Nah, ini pada video sebelumnya juga sudah ditentukan apakah level itu akan menjadi default atau tidak. Jika menjadi level default, maka dia akan terpilih secara otomatis walaupun administrator belum melakukan pilihan. Nah, defaultnya kan admin, jadi dia akan terpilih secara otomatis meskipun pengguna belum memilihnya. Kemudian ini namanya, misalnya namanya kita beri nama Budi misalnya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian tanggal lahirnya berapa kita tentukan. Kita bisa memilih tanggal lahirnya, misalnya 2002, bulannya Juli, tanggalnya tanggal 23 misalnya seperti ini. Kemudian username-nya. Username tentu saja harus unik. Username harus unik, misalnya namanya Budi juga. Budi. Oke, kemudian password-nya. Nah, password tentu saja harus aman. Tidak boleh nama username-nya Budi, kemudian password-nya juga Budi. Tentu password-nya harus aman. Nah, apa kriteria password aman? Silahkan cari referensi lain untuk kriteria dari password aman ini. Namun secara umum password aman itu kalau ada huruf besar dan huruf kecil, kemudian panjangnya juga
cukup misalnya minimal 6, kemudian ada angka, kemudian juga ada karakter lain selain dari huruf dan angka. Misalnya kita beri saja passwordnya A kecil, B besar, Y kecil, kemudian U besar, kemudian 6, kemudian persen, kemudian ada pagar, kemudian ada C lagi, C kecil, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan ini nanti lupa password? Kalau yang bersangkutan lupa password, sebenarnya kita bisa melakukan reset password melalui email. Jadi pengguna yang bersangkutan yang akan melakukan reset password. Nah, karena reset password ini dikirim melalui email, maka emailnya juga harus benar dan aktif, kemudian dapat diakses oleh pengguna tersebut. Jangan sampai emailnya tidak dapat diakses, misalnya passwordnya lupa atau emailnya sudah disuspend dan sebagainya. Misalnya emailnya apa? Namanya misalnya budi@domain.com. Nah, mengapa ada domain.com? Ya, karena sudah pasti domain ini tidak digunakan. Kita bisa ganti juga dengan domain.tld seperti ini. Kemudian teleponnya. Nah, untuk telepon ini saat ini belum ada SMS gateway untuk melakukan reset password melalui SMS. Namun apabila diperlukan, tentu saja pengguna bisa melakukan request kepada kami untuk mengirimkan OTP melalui telepon atau SMS. Namun secara default dalam pembelian paket ini tidak ada reset password melalui telepon atau SMS. Kemudian cabang. Nah, untuk password dimasukkan saja misalnya 081111111113. Nah, kemudian untuk cabang ini tentu saja cabang di mana administrator itu ditetapkan. Misalnya kantor pusat, kantor cabang 1, atau kantor cabang 2. Nah, ini kita tentukan di kantor cabang 1. Seperti ini. Nah, kemudian di atasnya sudah ditentukan cabangnya. Jadi, administrator ini ditempatkan di kantor cabang 1. Apakah memang admin itu hanya ditetapkan di kantor cabang 1 saja? Apabila memang admin tersebut bisa berpindah dari kantor cabang 1 dan 2, artinya memang administrator ini bekerja pada 2 cabang yang berbeda. Nah, itu bisa saja dicentang seperti ini. Jadi, daftar cabang, kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Artinya nanti administrator ini bisa ganti cabang sendiri. Jadi tanpa ditentukan lagi oleh administrator, administrator ini bisa melakukan ganti cabang sendiri. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja akan dibahas di video berikutnya. Kemudian blokir. Jadi administrator ini dapat diblokir. Misalnya administrator tidak diberi hak akses dengan satu dan lain hal, kemudian administrator ini cukup diblokir saja. Ketika diblokir, administrator ini tidak bisa login dan tidak bisa mengoperasikan aplikasi ini. Kemudian aktif. Nah, bedanya aktif dengan blokir apa? Kalau tidak aktif, tentu saja tidak bisa login. Namun, apa bedanya antara blokir dengan tidak aktif? Kalau tidak aktif, maka daftar dari administrator ini tidak bisa diakses oleh modul lain. Tetapi kalau blokir, daftar administrator ini bisa dilihat dari modul lain, namun admin tersebut tidak bisa login dan tidak bisa mengoperasikan aplikasi ini. Kemudian setelah itu kita bisa membuat catatan atau kita lewati saja catatannya, kemudian disimpan. Oke, nah
Di sini ada approval. Tadi kan administratornya sudah dibuat, namun perlu persetujuan. Jadi maksudnya seperti ini. Aplikasi koperasi simpan pinjam syariah Planet Biru ini ada sistem maker dan checker. Jadi satu admin diberi wewenang untuk membuat data, mengubah data, tetapi tidak langsung aktif, tidak langsung diterima oleh sistem. Jadi perubahan itu hanya bersifat draft. Kapan perubahan itu akan efektif? Perubahan efektif akan terjadi ketika sudah disetujui. Jadi ketika data ini baru dibuat, statusnya masih berupa draft. Admin ini belum bisa digunakan pada modul lain, kemudian dan juga tidak bisa login. Baru bisa login setelah disetujui. Nah, kebetulan saya masuk sebagai administrator kunci di mana saya bisa membuat dan bisa menyetujui. Namun, pada prakteknya nanti, jangan sampai nanti antara yang membuat dengan yang menyetujui itu di akun yang sama, harus di akun yang berbeda. Harus di level yang berbeda juga tentunya, karena satu level akan memiliki hak akses sama. Nah, bagaimana cara menyetujuinya? Di sini kan ada approval, di sini berarti ada satu record yang harus disetujui. Kalau dipilih di sini, maka semuanya akan tampil. Tapi kalau dipilih di sini saja, nah hanya yang memerlukan persetujuan saja yang tampil di halaman utama. Kemudian cara menyetujui atau menolaknya tentu saja dengan tombol ini. Ini untuk menyetujui dan ini untuk menolaknya. Kita akan setujui saja. Setujui. Seperti ini. Catatannya bisa dilewatkan. Nah, setelah disetujui, maka statusnya akan menjadi data yang valid. Tidak bersifat draft lagi. Nah, administrator ini tentu saja sudah bisa melakukan login. Namun apakah administrator ini sudah bisa mengoperasikan modul-modul pada aplikasi ini? Tergantung dari konfigurasi hak akses administrator. Karena satu level dari admin ini mempunyai hak akses tersendiri, akan berbeda dengan level lain. Untuk hak akses administrator, kita akan bahas pada video terpisah. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.